Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ahmad Asidik dengan NPM 237002027. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan tugas mata kuliah praktikum elektronika daya, di mana tugasnya itu membuat sinyal PWM dan SPWM menggunakan STM32 ataupun Arduino dengan Simulink. Kemudian jelaskan duty cycle dan detiknya itu berapa. Kemudian frekuensinya itu berada pada 1000 Hz, kemudian 10.000 Hz sama 20.000 Hz. Oke, sebelumnya sudah berdasarkan hasil pencarian saya terkait PWM itu merupakan push width modulation, di mana si PWM ini merupakan salah satu teknik modulasi memanipulasi lebar push dalam satu periode tetap jadi konstan. Untuk yang PWM ini berfungsi untuk mengatur jumlah tegangan yang dikirim ke beban pada PWM ini. Jadi fungsinya PWM itu adalah untuk memanipulasi lebar push dalam satu periode yang konstan atau tetap untuk mengatur jumlah tegangan yang diterima oleh si beban. Itu biasanya PWM ini digunakan pada sistem kontrol kecepatan motor. Itu biasanya pada DC. Kemudian ada SPWM, di mana si SPWM ini merupakan sinusoidal push width modulation. Sama seperti halnya PWM, namun pada SPWM ini yang dimodulasinya itu si sinyal sinus referensi. Jadi prinsip kerja untuk yang SPWM ini adalah membandingkan sinyal referensi dengan sinyal carrier. Biasanya SPWM ini banyak digunakan pada inverter. Kemudian ada duty cycle. Duty cycle merupakan perbandingan atau rasio antara waktu on terhadap total periode, itu yang disebut dengan duty cycle. Kemudian untuk mencari detiknya itu kita bisa menggunakan perioda, di mana si perioda ini merupakan perbandingan antara satu dengan frekuensinya. Jadi detiknya itu bisa diketahui dengan rumus perioda, di mana 1/1000 Hz sama dengan 0,001 second. Seperti itu. Sama yang 10.000 juga 1 berbanding dengan 10.000 sama dengan 0,0001 second. Kemudian yang 20.000 1 dibagi 20.000 Hz sama dengan 0,00005 second. Seperti itu. Untuk penyelesaiannya saya menggunakan STM32, di mana untuk rangkaian blok pada Simulink-nya itu seperti ini. Yang ini itu adalah konstan. Teman-teman bisa mencarinya di sini dengan cara mengetik nama konstan, kemudian dicari dan ini dari sini bisa didirect ke sini untuk pengaplikasiannya. Seperti itu. Pada konstan ini saya menyetingnya itu 0,5 atau 50% daripada waktu high-nya, dimana high-nya itu kan 100% atau 1, maka saya mengambilnya tuh 50% atau 0,5 setengahnya, seperti itu. Kemudian di sini ada PWM output. Teman-teman bisa mencari bloknya itu di sini, PWM output.
dengan tipe yang embed, di mana embed ini merupakan blocks daripada hardware yang STM32. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang ini. Nah, yang ini sama aja. Caranya sama, di direct ke sini sampai ke sini. Kemudian untuk menyetingnya itu ada D5. Pin D5 ini adalah pin dimana yang fungsinya itu sebagai blok fisik ke hardware, sehingga mampu memerintahkan si pin D5 ini pada STM-nya tuh untuk mengeluarkan tegangan. Jadi teman-teman bisa memakai pin D5 pada perangkat hardware-nya. Kemudian ada inisial frekuensi, di mana ini tuh untuk menyeting si frekuensinya. Seperti pada tugas tadi dikatakan bahwa variasi frekuensinya itu ada 1000, kemudian 10.000 dan juga 20.000, seperti itu. Teman-teman bisa menyetingnya di sini untuk baik PWM maupun yang SPWM gitu, seperti itu. Kemudian yang ini ada blocks atau rangkaian yang SPWM, di mana si rangkaian SPWM ini merupakan rangkaian sinusoidal. Jadi si SPWM ini berfungsi untuk memodulasi sinyal sinus referensi. Maksud sinyal sinus referensi adalah sine wave yang diikuti oleh sinyal referensi. Nah, sinyal referensinya nanti di sini. Nanti teman-teman bisa lihat grafiknya di sini di scope. Untuk yang SPWM ada blok sine wave, di mana si blok sine wave ini berfungsi untuk menghasilkan sinyal referensi sinusoidal tadi untuk yang SPWM. Teman-teman bisa mengedit atau menyetingnya itu di bagian dalamnya. Sine tipenya sample base, kemudian amplitudenya 1. Amplitude itu ini tuh dari ketinggian, dimana satu periode itu satu puncak ke atas dan satu puncak ke bawah, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa mengisi sampel periodenya 10. Selanjutnya ada MATLAB function. Blok ini merupakan yang berfungsi mengubah rentang sinyal sinus menjadi sinyal yang diterima oleh si STM ini. Jadi sinyal dari sini tuh dikirim, kemudian oleh si blok MATLAB function ini diubah menjadi sinyal yang bisa diterima oleh STM ini, seperti itu. Sama halnya seperti yang PWM untuk bagian blok PWM output, seperti ini, dimana si pin ini tuh yang digunakan di hardware-nya langsung nanti, gitu. Kemudian ini ketika si grafik dengan frekuensi 1000 Hz pada SPWM, bisa kita lihat di sini untuk bentuk sinusoidalnya dan grafiknya juga. Lebaran talkusnya itu renggang, jadi bisa disebut ini masih kasar kalau untuk frekuensi yang 1000 Hz. Oke, di sini kita bisa lihat grafik scope daripada SPWM ketika si frekuensinya berada di 10.000 Hz. Bisa kita lihat
di sini secara gelombang di sini lumayan rapat, bisa kita lihat sedikit jelas. Nah, yang ini sine wave yang sinusoidalnya, dan ini yang flat wave pengungsian. Untuk lihat frekuensinya kita gunakan adalah 10.000 Hz. Ininya nah, ini untuk diagram gelombang, bentuk gelombangnya yang SPWF ketika frekuensinya 10.000 Hz. Nah, ini seperti ini schemanya. Kemudian sekarang untuk frekuensi 20.000 Hz ini bisa kita lihat si gelombang sinusoidal yang ininya itu sangat rapat, jadi untuk itunya bakalan halus dan cocok digunakan di industri-industri. Nah, gelombangnya seperti ini untuk yang frekuensinya 20.000 Hz. Berdasarkan hasil simulasi pada MATLAB, pada Simulink, saya mendapatkan beberapa hal terkait perbandingan atau perbedaan ketika menggunakan frekuensi yang kecil, yaitu 1000 Hz sampai 20.000 Hz, dimana ketika si frekuensinya 1000 Hz itu jarak antar pulsnya itu jauh atau renggang, sehingga menimbulkan gelombangnya itu kasar. Kemudian ketika 10.000 Hz jarak antar pulsnya lebih rapat, sehingga si bentuk gelombang dan si bentuk gelombangnya itu pada sistem itu lebih cepat dan halus, lumayan halus. Kemudian ketika si frekuensinya 20.000 kHz, si jarak antar pulsnya itu sangat rapat, sehingga si sistemnya itu cepat, efisien, dan si bentuk gelombangnya itu juga sangat halus dan cocok untuk pada industri karena menyerupai gelombang sinusoidal. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.